ditambah. Nama saya Sisibulun. Nama saya Jepang Purba. Nama saya Ganjar Sibulun. Nama saya Srian Solisabara. Nama saya Budi Kristaka. Nama saya Claudia Gutong. Nama saya Kaya Sumanda. Selamat menyaksikan. Pada mulanya bumi belum terbentuk. Terbentuknya bumi mengakibatkan terbentuknya sebuah kehidupan yang baru. Pada makalah ini kami akan membahas pembagian zaman menurut ilmu geologi. Pembagian zaman menurut ilmu geologi terbagi atas 4 zaman. Namun kami akan membahas ketiga zaman, yaitu zaman Paleozoikum, zaman Mesozoikum, dan zaman Neozoikum. Yang pertama, zaman Paleozoikum. Sebelum kami menjelaskan materi tentang zaman Paleozoikum, marilah kita menonton video berikut.
Ciri-ciri sudah mulai ada kehidupan berupa mikroorganisme. 2. Keadaan bumi masih belum stabil. 3. Iklim masih berubah-ubah. 4. Curah hujan sangat besar. 5. Berlangsung sekitar 541 juta hingga 252,17 juta tahun yang lalu. Kehidupan Paleozoikum. Kehidupan pada zaman Paleozoikum, kisah binatang laut adalah salah satu kehidupan di laut. Mungkin jauh sederhana dan bentuk terkait ada di lingkungan air tawar. Tetapi catatan fosil tidak memberikan bukti kehidupan ini. Ledakan Kambria adalah peningkatan tajam dan mendadak dalam laju evolusi. Sekitar 541 juta tahun yang lalu, pada awal periode Kambria, diversifikasi yang intens menghasilkan lebih dari 35 filum baru. Namun penemuan baru menunjukkan bahwa ledakan dimulai sekitar 575 tahun yang lalu. Biota atau keseluruhan flora dan fauna cepat terdiversifikasi sepanjang periode Kambria dan Ordovisian sebagai bentuk kehidupan yang diadaptasi hampir semua lingkungan laut. Beberapa jenis organisme beradaptasi secara independen terhadap lingkungan di darat selama Paleozoikum tengah. Hewan vertebrata mulai melakukan transisi ke darat melalui evolusi amfibi dari ikan Prosopteridian pernah masuk darat selama masa Devonian. Selanjutnya akan dijelaskan periodisasi zaman pada zaman Paleozoikum. Yang pertama adalah periode Kambrium. Kambrium berasal dari daerah Cambria, Poland, yang merupakan pusat penggalian awal atau bawah batuan Paleozoikum di laut. Periode Kambrium berlangsung mulai dari 641 juta hingga 485,8 juta tahun yang lalu. Fosil yang ditemui pada umumnya alga, cacing, koral, antropoda, brachiopoda, Cynodermata. Pada awal periode tersebut, makhluk hidup mulai menguasai daratan, yaitu pada kain tersebut tergolong panas. 2. Periode Ordovisium. Periode Ordovisium berlangsung sekitar 485,4 juta hingga 443,8 juta tahun lalu. Pada periode tersebut muncul ikan tamparahang yang merupakan vertebrata tertua. Dalam buku Jacques de Rex zaman prasejarah 2007, pada periode tersebut masa daratan di utara mulai saling bergerak mendekat. Zaman es terjadi pada masa yang berbatasan dengan zaman Silur sekitar 450 juta hingga 400 juta tahun lalu. Yang selanjutnya adalah periode Silur. Periode Silur terjadi sekitar 443,8 juta tahun yang lalu sampai 419,2 juta tahun yang lalu. Pada periode tersebut, benua-benua terus bergerak. Bagian pinggirnya dibanjiri lautan, menghasilkan laut dangkal yang luas di sepanjang paparan benua. Pada masa itu banyak terdapat terumbu dan organisme perairan dangkal. Lalu tumbuhan darat pertama muncul. 4. Periode Devon. Periode Devon diperkirakan terjadi 419,2 juta hingga 358,9 juta tahun yang lalu. Pada periode Devonian, hewan mulai hidup di darat. Hewan pertama adalah serangga. Mereka hidup dalam tumbuhan darat yang muncul pada periode sebelumnya. Kemudian datang hewan bertulang belakang dengan bentuk peralihan dari ikan ke amfibia. Periode Devon dinamai dari distrik Devon di Inggris, tempat batuan dari zaman Paleozoikum ditemukan. Selama periode ini, benua-benua mulai bergabung. Benua Eropa dan Amerika Serikat tergabung menjadi benua tunggal dengan barisan pegunungan raksasa yang terbentuk di antara keduanya. Sisa barisan pegunungan tersebut ditemukan di dataran tinggi Skotlandia dan Norwegia serta Appalachia, Amerika Utara. Yang kelima, periode Karbon. Periode Karbon diperkirakan sekitar 345,9 juta hingga 298,9 juta tahun. Bukti pada periode tersebut dengan ditemukannya lapisan batuan yang berasal dari masa ini dataran Eropa. Dinamakan Karboniferous karena ada lapisan tebal kapur yang ada pada keduanya. Yang keenam adalah periode Permian. Periode Permian merupakan periode paling akhir dari zaman Paleozoikum. Diperkirakan periode tersebut terjadi 298 juta hingga 252,2 juta tahun yang lalu. Pada periode tersebut dibagi para ahli menjadi 3 kala, yaitu Ramian, Guadulagian, Lofogayan yang terjadi perkembangan reptil menjadi mammalia.
Yang selanjutnya adalah kehidupan pada masa zaman Paleozoikum. Kisah binatang awal Paleozoikum adalah salah satu kehidupan di laut. Mungkin jarum sederhana dan bentuk terkait ada di lingkungan air tawar, tetapi catatan fosil tidak memberikan bukti kehidupan ini. Ledakan Kambria adalah peningkatan tajam dan mendadak dalam laju evolusi. Sekitar 541 juta tahun yang lalu, pada awal periode Kambria, diversifikasi yang intens menghasilkan lebih dari 35 film hewan baru. Namun, penemuan baru menunjukkan bahwa ledakan dimulai sekitar 575 juta tahun yang lalu. Biota atau keseluruhan flora dan fauna cepat terdiversifikasi sepanjang periode Kambria dan Ordovisium sebagai bentuk kehidupan yang diadaptasi hampir semua lingkungan laut. Beberapa jenis organisme beradaptasi secara independen terhadap lingkungan di darat selama Paleozoikum tengah. Hewan vertebrata melakukan transisi ke darat melalui evolusi amfibi dan ikan prosto-pterigan bernapas ke darat selama masa Devonian. Ya. Masa Mesozoikum. Zaman Mesozoikum adalah selang waktu geologi yang terjadi sekitar 252 hingga 63 tahun yang lalu. Disebut zaman reptil. Frasa yang diperkenalkan oleh ahli paleontologi di Denmark pada abad ke-19 yang melihat periode ini didominasi oleh reptil seperti iguanodon, megalosaurus, plesiosaurus, serta yang sekarang disebut plesiopodosia. Ciri-ciri zaman Mesozoikum. Yang pertama, zaman Mesozoikum berlangsung antara 252,65 juta tahun yang lalu. Adapun ciri-ciri zaman Mesozoikum, yang pertama, zaman Mesozoikum berlangsung antara 252,2 sampai 66 juta tahun yang lalu. Yang kedua, hewan dan tumbuhan semakin beragam. Yang ketiga, banyak ditemukan reptil raksasa dan dinosaurus. Yang keempat, benua mulai terpisah menjadi beberapa daratan. Yang kelima, diakhiri dengan penggunaan massal yang menyebabkan hilangnya dinosaurus. Yang selanjutnya pembagian zaman. Pembagian masa Mesozoikum dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama zaman Trias 240 juta sampai 208 juta tahun lalu. Zaman Trias di mana para hewan reptil dan dinosaurus raksasa sudah mulai bermunculan. Ciri zaman Trias adalah dengan amonik semakin banyak, gastropoda dan biofavia. Selain itu, Cynodon yang dianggap sebagai jenis reptilia yang mirip dengan mamalia pemakan daging juga mulai berkembang. Mamalia pertama pada masa Trias sudah mulai bermunculan. Ini diiringi dengan munculnya reptilia air seperti kura-kura dan penyu pada zaman Trias. Benua Pangea bergerak menuju ke utara serta membentuk gurun di sana. Yang kedua, zaman Jura terjadi sekitar 250 juta sampai 145 juta tahun yang lalu. Zaman Jura merupakan zaman kejayaan dinosaurus yang menguasai daratan, sedangkan lautan dikuasai oleh reptil laut seperti Ichthyosaurus dan Plesiosaurus. Sedangkan udara dikuasai oleh reptilia terbang seperti Pterosaurus dan Pterodaceae. Yang ketiga, zaman Kapur yang berlangsung selama 145 juta sampai 65 juta tahun yang lalu. Zaman Kapur adalah zaman kemenangan di berbagai dinosaurus dan reptilia terbang. Di sini mamalia dan tumbuhan yang berbunga mulai berkembang menjadi berbagai macam dan bentuk. Pada zaman ini juga menjadi zaman di mana mamalia berpresentasi muncul pertama kali. Di zaman ini juga iklim atau cuaca mulai muncul. Selanjutnya kehidupan zaman Mesozoikum. Pada zaman ini, kehidupan di bumi semakin berkembang. Makhluk hidup yang ada pada zaman Mesozoikum diantaranya adalah tumbuhan, ikan, amfibi dan reptilia dan dinosaurus. Hal tersebut dipengaruhi oleh keadaan alam yang mulai berubah dengan temperatur hangat dan C. Zaman Neozoikum. 1. Pengertian Neozoikum. Neozoikum adalah zaman yang berlangsung sekitar 60 juta tahun yang lalu. Neozoikum terdiri dari kata dalam bahasa Yunani yaitu koinos artinya baru dan zoe artinya kehidupan. Neozoikum menandakan lahirnya kehidupan baru dan berakhirnya 3 masa klasik yaitu Archaikum, Paleozoikum, dan Mesozoikum. Ciri-ciri Neozoikum. Yang pertama, munculnya hewan mamalia. Yang kedua, hewan reptil besar telah punah. Yang ketiga, iklim bumi sudah mulai stabil. Yang keempat, terbagi menjadi 2 zaman, yaitu zaman tersier dan zaman kuarter. Yang kelima, berlangsung sekitar 60 juta tahun yang lalu. Sudah ada kehidupan manusia, yaitu manusia purba. Kehidupan zaman Neozoikum. Pada zaman Neozoikum, kondisi bumi sudah membaik karena es yang menyelimuti bumi berangsur-angsur mencari. Zaman ini terjadi sekitar 65 juta tahun yang lalu, di mana para reptil raksasa seperti
dinosaurus mulai punah dan binatang menyusui mulai berkembang. Tersier atau zaman tertier. Pada zaman tertier atau zaman ketiga, binatang menyusui berkembang sepenuhnya. Sementara masa efek raksasa seperti dinosaurus semakin menghilang. Selain itu, sekarang sudah banyak dan jenis manusia purba mulai muncul. Periode ini dibagi menjadi dua fase, yaitu Paleogen dan Neogen. 1. Fase Paleogen. Fase ini terjadi sekitar 23 sampai 65 juta tahun yang lalu dan kembali dibagi menjadi 3 tahapan, yaitu Eosen ditandai dengan hilangnya spesies raksasa. 2. Paleosen ditandai dengan penyebaran tanaman rumput, munculnya spesies hewan baru seperti gajah, anjing, kucing, dan hewan marsupial. 3. Oligosen ditandai dengan munculnya spesies mamalia. Yang kedua, fase Neogen. Fase Neogen terjadi sekitar 2,5 sampai 23 juta tahun lalu dan dibagi menjadi dua tahapan, yaitu A. Pliocene ditandai dengan perubahan iklim menjadi kering sehingga membentuk sabana yang luas. B. Miocene ditandai dengan munculnya populasi invertebrata laut dan perkembangan hutan gambang yang mengarah pada pembentukan spesies baru. Yang kedua adalah zaman kuarter atau kuartil. Zaman kuartil disebut sebagai periode terpenting bagi kehidupan manusia karena sudah ada manusia purba. Periode ini dibagi kembali menjadi dua masa, yaitu zaman Pleistosen dan zaman Holosen. 1. Zaman Pleistosen. Zaman Pleistosen disebut juga sebagai zaman Diluvium atau zaman es. Sebab pada zaman ini keadaan bumi tidak stabil dan es dikutuk berulang kali kedua sehingga menutup sebagian besar benua Asia, Amerika, dan Eropa bagian utara. Periode ini disebut dengan zaman glasial. Sementara jika suhu panas naik, maka es tersebut akan mencair dan permukaan air laut juga menjadi naik. Masa tersebut disebut sebagai zaman interglasial. Zaman glasial dan interglasial saling selisih berganti hingga berlangsung selama kurang lebih 16 juta tahun lalu. 2. Zaman Holosen. Zaman Holosen atau Alluvium berlangsung kira-kira 20.000 tahun yang lalu sampai sekarang. Pada periode ini telah hidup Homo sapiens atau manusia yang cerdas. Oleh karena itu,